Nah teman-teman, di sini saya bersama dengan Pak Haris selaku guru bimbingan konseling di SMK Negeri 8 Jakarta. Pagi Pak. Oh ya, pagi gitu. Jadi di sini tuh saya mau nanya-nanya sedikit aja nih Pak seputar Bapak sama bimbingan konseling itu. Jadi yang pertama saya mau tanya tuh, kenapa sih Bapak mau jadi guru bimbingan konseling? Padahal kan banyak guru-guru yang seperti guru bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani dan lain-lain. Tapi kenapa Bapak pilihnya tuh bimbingan konseling Pak? Oh, gitu. Ya, sebenarnya kalau dibilang pengen jadi guru BK itu saya awalnya nggak tahu gitu kalau memang ada guru BK gitu, karena sebenarnya saya dulu memang nggak ada niat buat lanjut ke program studi BK gitu. Karena yang melatar belakangi saya adalah keluarga saya yang memang backgroundnya itu adalah pendidikan, karena mulai dari bapak saya, ibu saya tuh mereka adalah seorang guru. Nah, karena kan basic saya juga atau background saya di SMA itu kan lulusan teknik, kayak teknik mesin, sehingga saya tidak ada kepikiran mau jadi guru. Tapi ya setelah saya melewati proses pengalaman kerja saya di perusahaan gitu ya, saya direkomendasikan oleh orang tua saya untuk kuliah di bidang BK. Karena di BK itu awalnya bisa jadi HRD, karena saya dulu kan memang pengennya setelah lulus itu lanjut kuliah, ya udah. Karena saya tahu kan dunia di perkantoran ataupun di manajemen di perusahaan itu ada satunya ada HRD yang memang saya sukai gitu ya. Dan di situ ternyata di formulir itu ada keterangan bisa jadi HRD. Ternyata itu harus jadi guru BK. Tapi setelah mengikuti waktu, setelah mengikuti apa namanya semua tahapan-tahapan kegiatan saya di guru BK gitu, ternyata banyak kesenangan atau kebahagiaan dalam diri saya, dan juga pastinya ada hikmahnya menjadi seorang guru gitu, dan pastinya banyak keuntungan ketika saya menjadi seorang guru BK gitu. Keuntungan itu maksudnya gini loh, banyak pembelajaran gitu. Sehingga dalam proses perjalanan saya ketika menjadi guru BK, yang bermanfaat buat saya juga bagus. Terus saya mau nanya begini Pak, menurut Bapak tuh BK itu apa sih Pak? BK itu apa? Iya. Kalau BK bimbingan dan konseling. Oke. Tapi kalau mau mengenal dari BK ya pastinya kita sama seorang pendidik. Dengan guru-guru lain kita sama. Tapi yang membedakan adalah ya memang kami diistilahkan kalau di dunia industri kami adalah HRD. Kami sebagai pendamping, kami sebagai advokat, kami sebagai tutor. Kami juga bisa dikatakan coach dalam berperilaku ataupun dalam proses bimbingan kepada anak-anak. Ya, dalam arti anak kan pasti dalam dunia pendidikan itu kan dia butuh karir, dia butuh mengenal dalam dirinya, dia butuh mengenal potensinya, dia butuh mengenal soft skill. Nah, itu peran guru BK sangat penting di sana. Jadi kita bisa mengarahkan, kita bisa membuka mindset yang memang itu masih tertutup pada anak-anak seperti seumuran kalian atau anak-anak yang remaja awal sampai remaja akhir gitu. Nah, kalau dibilang kan banyak ya, kayak misalnya bisa dibilang polisi sekolah gitu. Itu masih pola-pola pikiran zaman dahulu. Sebenarnya siapapun kita menjadi seorang pendidik maupun guru BK ya kita harus bisa menjadi sahabat. Kita bukan lagi siapa tahta tertinggi dalam pendidikan. Misalnya si guru ini dia tahta tertinggi. Dimaksud dengan tahta tertinggi itu merupakan ya siswa harus hormat terhadap guru. Tapi guru juga harus bisa fleksibel atau bisa menempatkan atau bisa mengikuti zaman, bagaimana mengikuti metode-metode pembelajaran ya pastinya biar dicintai oleh siswa. Karena ketika siswa itu udah mencintai pelajaran apa yang dia sukai, ya terus semua berawal dari bagaimana seorang pendidik itu gitu. Dan ketika itu udah bisa istilahnya bisa disesuaikan, itu nanti ya pasti akan ada proses yang baik dalam proses belajar dan mengajar kayak gitu. Terus kalau boleh tahu tuh Pak, kenapa sih kita harus melakukan bimbingan konseling? Ya. Seberapa pentingnya itu? Kalau dibilang seberapa penting banget, karena gini, masa penyesuaian perilaku, masa penyesuaian perkembangan dalam diri seorang siswa yang notabene mereka adalah masa-masa berkembang, ya, dia masih ingin menunjukkan jati diri. Makanya terkadang kalau ketika mereka menemukan seorang guru yang mungkin membuatnya tidak nyaman, itu mungkin ada di BK ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap prosesnya. Jadi
ketika ada siswa yang datang ingin bercerita, ketika ada seorang siswa yang istilahnya ingin konsultasi atau ingin membahas ataupun ingin menceritakan tentang dirinya atau masalahnya, nah itu peran penting banget di situ. Karena apa? Bisa yang pertama, yang pasti kita menangani masalah, tapi bukan berarti kita pegadaian. Ya setiap masalah ada solusi gitu, bukan. Kita jangan memberikan solusi, tapi kita memberikan kesempatan untuk siswa bisa mandiri, bisa menyelesaikan apa yang saat ini dia rasakan atau apa yang saat ini sedang dia ada masalah. Jadi mendampingi gitu, itu kan sekolah. Terus juga nanti persiapan buat karir, persiapan nanti juga buat dia untuk praktik. Kalau untuk yang anak SMK, kalau yang SMA mempersiapkan juga untuk dia nanti bagaimana ketika dia harus mempersiapkan kuliah. SMP itu juga sama, nanti ketika dia mempersiapkan untuk kelanjutan studinya gitu. Itu peran penting. Terus juga misalnya ada kasus ada seorang siswa yang memang dia sulit untuk mengungkapkan masalah. Nah ketika dia datang ke guru BK, nah dia akan menyampaikan, walaupun memang tidak menyampaikan secara verbal, tapi banyak cara yang memang kita bisa sampaikan ya. Nah itu nanti akan menjadi peran penting dari guru BK. Ya kita bisa tahu nih, kondisi siswa ini pada sekarang ini seperti ini, kondisi siswa itu ada seperti ini walaupun tidak disampaikan secara verbal gitu. Karena kita harus bisa menyesuaikan perilaku ataupun karakter yang sedang berkembang si siswa itu kayak gitu. Jadi kalau dibilang itu penting banget. Bahkan kami pun di BK punya Permendiknas tersendiri yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Itu ada nomor 112 kayak gitu ya. Ngomongin siswa yang masih malu buat cerita, karena dulu tuh saya pernah dengar nih Pak, katanya ada siswa yang cerita ke guru BK, terus ceritanya itu malah kebongkar, malah jadi omongan guru-guru lain, terus gitu. siswanya jadi malu. Iya. Menurut Bapak itu tanggapannya gimana? Ya kita kembali ke guru BK, istilahnya bagaimana kita bisa berkomitmen terhadap asas-asas BK itu sendiri. Karena BK juga sama kayak dokter, kita ketika wisuda itu kita disumpah, salah satunya adalah ya, berkaitan dengan kerahasiaan ya. Nah kerahasiaan itu apalagi siswa ya. Nah kalau menurut saya sebenarnya ya itu kembali kepada ya itu tadi, kembali ya ke guru BK itu, tapi ya sebaiknya tidak seperti itu, karena sejatinya kita udah ada asas. Dan kalau memang itu bermasalah di guru lain gitu ya, mungkin ada masalah yang ditemukan oleh guru lain ya, sehingga ketika dia menyampaikan ke guru BK, nah di sini kita akan melihat juga nanti bagaimana kondisi perilaku si guru itu gitu, karakternya apakah dia bisa bijaksana atau dia mungkin sedang tentang kondisinya yang memang modelnya dia agak sedikit, sebenarnya caranya dia sebenarnya ingin mendidik tujuannya, tapi mungkin ada sesuatu hal yang tidak sejalan dengan kita sebagai seorang siswa, sehingga itu menjadi suatu hal yang keberatan. Saya juga sering dengar yang kayak gitu ya, bisa dibilang walaupun bukan binaan saya juga menampung lah istilahnya siapapun yang memang datang ke saya untuk bisa berkonsultasi, sehingga ketika dalam proses belajarnya dia itu dia bisa lebih semangat dan pastinya bisa lebih percaya diri dalam dia di sekolah. Saya juga mau penasaran Pak, kalau misalnya ada siswa yang lebih suka tuh bimbingan konselingnya itu secara online, jadi lewat chat, terus dia itu pengen konselingnya tuh waktu di malam hari gitu, di jam istirahat Bapak tanggapinnya itu gimana? Kalau untuk di jam luar gini, dalam proses konseling itu lebih efisien atau lebih enak gitu ya, itu secara langsung, kita secara face to face, nggak bisa secara online, walaupun memang itu bisa, tapi hanya sebatas untuk mengungkapkan dahulu. Jadi kayak kalau ketika penanganan awal saya biasanya ada yang curhat ke saya misalnya, atau datang ke saya atau konsultasi saya akan merespon di respon awal. Misalnya gini, silakan kamu ceritakan, nanti untuk treatmentnya ataupun prosesnya yang lebih lanjut besok temui saya ya di jam sekian. Jadi ada kelanjutannya. Jadi ketika di luar waktu itu hanya dia ketika dia dapat suatu keadaan, dia butuh curhatan dong. Ketika dia butuh curhatan, akhirnya ketika dia datang ke guru BK itu di waktu yang online, ya nggak masalah. Ya, istilah untuk meminimalisir dasar.
meminimalisir terlebih dahulu dengan dia menyampaikan di WhatsApp atau di sosial media yang online itu kayak gitu. Tapi next kita akan follow up untuk penanganannya kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi sudah seharusnya tuh kita terbuka sama guru BK kita tersendiri. Soalnya BK itu bukan polisi, teman-teman. BK itu sahabat siswa. Jadi kita jangan malu untuk bercerita apapun ya Pak ke guru BK kita. Kita bisa mengungkapkan semua masalah kita ke guru BK kita tanpa dijat sama sekali Pak. Betul. Saya rasa cukup sih Pak. Oke, mungkin pesan saya boleh terakhir ya, pesan buat adik-adik semua. Asumsi itu terkait dengan guru BK polisi sekolah itu adalah asumsi yang benar. Karena semakin zaman semakin berubah ya, pastinya SDM kita baru, SDM kita juga masih ada yang fresh. Ya memang tidak semua sih, pasti ada hal-hal yang baik. Kita tidak ada yang sempurna di dalam proses belajar mengajar. Segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100%. Sama hal dengan kalian ketika belajar. Kalian belajar pembelajaran yang kalian sukai, kalian akan mendapat maksimal. Ya, nah untuk itu kita mulai mengenal terlebih dahulu dan kita mulai mencintai atau kita sukai pembelajaran yang memang itu bisa menjadi hambatan dalam kehidupan. Ya, ingat guru BK bukan pegadaian dan guru BK juga bukan polisi sekolah. Maksud saya pegadaian adalah setiap solusi ada. Kalau setiap masalah ada solusi. Jadi kami hanya membantu Anda dalam mengentaskan masalah Anda, dan Anda juga lah yang akan mengambil keputusan setiap masalah yang Anda hadapi saat ini. Nah teman-teman, ingat kata Pak Haris tadi ya. Jadi kita bisa meluapkan semuanya cerita semua masalah kita ke guru BK kita. Terima kasih Pak. Ya, saya rasa tuh sudah cukup ini buat menjadi pencerahan buat teman-teman yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Pastinya kalian harus tetap semangat. Oke.